Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas struktur yaitu kajian desain struktur bangunan sederhana satu lantai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iko Maroni Primantara Putra, NIM 006, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Antari Pramana, NIM 008, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Ramadi Aryana, NIM 014, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Andika Dwi Palgunan, NIM 017, dan teman saya. Dan saya sendiri, Iwayan Darmayasa, NIM 018. Lalu saya Ibu Tu Ananda Perwana Putra, NIM 019, dan teman saya. Mute Barana. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Barawirananta dan teman saya. Nama saya Maria Borsela Bude, NIM 045. Baik, di sini yang pertama akan kami bahas yaitu rumah tinggal. Di sini ada definisi dari rumah tinggal dan fungsi bangunannya, yaitu pertama, rumah adalah sesuatu bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat berlindung manusia dari berbagai gangguan dari luar. Selain itu juga kita lihat dari beberapa pengertian rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Tempat manusia melanjutkan kehidupan, tempat manusia berumah tangga, dan sebagainya. Di sini ada aktivitas, jumlah beban hidup pada bangunan. Yang pertama yaitu aktivitas. Pada bangunan rumah tinggal terdapat beberapa aktivitas terjadi, yaitu yang pertama yaitu tempat untuk berkumpul bersama keluarga, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat beristirahat. Sedangkan aktivitasnya yaitu pada bangunan rumah tinggal terdapat beberapa aktivitas, yaitu seluruh anggota keluarga, saudara, dan beberapa tamu terdekat. Dan yang terakhir yaitu jumlah beban hidup pada bangunan, yaitu jumlah beban hidup yang ditanggung dari rumah tinggal, yaitu dari beragam aktivitas yang dilakukan di rumah dengan aktivitas biasanya paling sedikit 5 orang sampai dengan biasanya 20 orang. Jadi beban hidup rumah tinggal 5 sampai 20 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ibu Tuan Antari Pramana, NIM 008, akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada spesifikasi furniture dan material bangunan serta perkiraan jumlah beban mati. Di sini dibuatkan dalam tabel. Yang pertama itu ada ruang keluarga. Berikut furniture-nya adalah rak TV, televisi, sofa, dan karpet. Yang kedua, kamar tidur. Furniture-nya kasur, lemari, meja belajar, meja hias, dan kursi. Yang ketiga, ada ruang tamu. Furniture-nya yaitu rak kaca, meja, dan kursi. Yang keempat, ada toilet. Furniture-nya kloset duduk, ember, dan shower. Yang kelima itu ada dapur. Yang furniture-nya itu kitchen set, kulkas, meja makan, dan kursi. Dan selanjutnya ada struktur dan materialnya. Yang pertama itu ada substruktur. Materialnya yaitu batu kali, batu kosong, dan pasir huruk. Yang kedua, superstruktur. Materialnya batu bata dan beton. Dan yang terakhir ada upper struktur, yaitu materialnya adalah kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sistem struktur. Sistem struktur pada bangunan rumah tinggal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama substruktur, yang dimana pada bangunan struktur rumah tinggal terdapat pondasi dan slope dengan ukuran slope 15/20 cm dan pondasi rumah tinggal memiliki ukuran seperti gambar di layar. Selanjutnya superstruktur. Pada superstruktur rumah tinggal terdapat kolom dan tembok. Kolom yang digunakan memiliki ukuran 15x15 cm. Yang terakhir yaitu upper struktur, yang dimana pada bagian upper struktur rumah tinggal menggunakan rangka atap kayu. Kayu yang digunakan yaitu kayu kuring, di mana pada pembuatan rangka atap, dimensi kayu yang digunakan mulai dari
kayu 8 kali 15 cm, 6 kali 15 cm, 8 kali 12 cm, 6 kali 12 cm, dan 5 kali 10 cm. Selanjutnya ini merupakan gambar 2D dan 3D rumah tinggal. Yang pertama yaitu denah dengan skala 1:50. Selanjutnya, ini merupakan tampak samping dan tampak depan rumah tinggal. Selanjutnya. Dan ini potongan AA skala 1:100, potongan BB skala 1:100, dan terakhir yaitu 3D rumah tinggal. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Dan ini merupakan struktur atap pada rumah tinggal. Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komandika Dwi Palguna, NIM 017, yang ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Balai Dangin, divisi dan fungsi bangunan. Bangunan Balai Dangin adalah bangunan tradisional Bali yang posisinya di bagian timur perkarangan dan dekat dengan Merajan. Ada Balai Dangin yang kami pakai yaitu Balai Dangin yang memiliki saka putus atau tiang 8. Bahan atau material utama dari Balai Dangin ini yaitu kayu yang diukir. Beberapa ada yang diprade, diisi dengan ukiran relief wayang, dan fungsi dari Balai Dangin adalah tempat membuat menaruh perkara. Tempat prosesi manusiaatnya yaitu upacara pandes atau potong gigi, otonan, pawiwahan atau perkawinan yang natap di Bali, dan tempat menaruh jenazah pada saat prosesi ngaben atau betrayatnya akan dilaksanakan. Seperti gambar di bawah, itu adalah gambar Balai Dangin. Baik, nama saya Iwan Darmayasa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Balai Dangin. Nah, jadi sesuai dengan pengertian tadi, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai aktivitas dan pelaku dan beban hidup yang berada di Balai Dangin. Nah, jadi secara umum Balai Dangin itu digunakan sebagai bangunan yang mewadahi kegiatan keagamaan seperti panjayatnya. Salah satunya acara potong gigi atau mepandes, pernikahan, maupun kegiatan manusianya berupa kematian atau pengabenan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi di sini fungsi Balai Dangin juga dimanfaatkan sebagai tempat menerima tamu. Jadi sivitas yang berada atau melakukan aktivitas di Balai Dangin sesuai dengan fungsi di atas. Yang pertama ada potong gigi atau mepandes. Itu dilakukan kurang lebih 4-8 orang. Nah, kemudian ada pewiwahan atau pernikahan dilakukan sebanyak 4-6 orang. Kemudian ada pengabenan dilakukan 10-15 orang. Kemudian acara otonan atau manusiatnya dilakukan 2 orang atau lebih. Kemudian ada sivitas tambahan seperti tamu yang akan datang ke rumah dan duduk di Balai Dangin. Kemudian beban hidup. Beban hidup yang ditanggung oleh Balai Dangin yaitu merupakan sivitas yang melakukan aktivitas di Balai Dangin. Seperti kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, paling sedikit 2-15 orang. Jadi beban Balai Dangin sebanyak 2-15 orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya menjelaskan spesifikasi furniture dan material bangunan. Pada bangunan Balai Dangin ini, furniturnya hanya ada kasur dan tikar, serta materialnya pada struktur ada batu kali, batu kosong, dan pasir huruf. Dan pada super ada batu bata, kayu, dan beton. Selanjutnya pada upper materialnya kayu. Mohon maaf sebelumnya agak ribut videonya karena di samping jalan. Lalu sistem struktur pada Balai Dangin ini yang pertama pada bagian sub, fondasinya berukuran 70 x 90 cm, slope-nya 15 x 20 cm. Selanjutnya pada bagian super ada tiang sakenya
15 kali 15 cm, dan pada bagian upper menggunakan rangka atap kayu. Next, gambar 2 dimensi dari balai dangin. Pertama ada denah. Ini denah dari balai dangin. Ada 8 sake. Nah, ini tampak depan dari balai dangin ya. Selanjutnya ada tampak samping dengan skala 1:100. Lalu potongan dengan rangka atap kayu dan pondasinya menggunakan pondasi jongkok. Ini potongan BB-nya sama seperti potongan BB AA. Ini rencana balok dari balai dangin. Lalu ini rencana pondasinya. Selanjutnya ada rencana ke atap yang menggunakan rangka kayu yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya gambar 3D dari balai dangin dari kelompok kami. Ini gambar 3D dari balai dangin. Nah, ini gambar 3D dari struktur kayunya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Bara Wirananta akan menjelaskan tentang lumbung. Definisi lumbung dan fungsi bangunan. Lumbung merupakan bangunan tradisional Bali yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan padi. Lumbung dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jineng, kelumpu, gelebek, dan kelingking. Perwujudan arsitektur lumbung dipengaruhi oleh fungsi mewadahinya dan status sosial ekonomi masyarakat setempat. Di mana bangunan lumbung bukan hanya tanggap terhadap iklim dan lingkungan, tetapi juga penting diingat adalah dari segi waktu. Sebelum ditemukannya bibit unggul, waktu panen bisa mencapai 6 bulan, dan persediaan bahan pangan harus memenuhi waktu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi varian arsitektur pada aspek wujud, struktur, dan aspek material yang digunakan. Berikut di samping adalah merupakan foto dari lumbung. Next. Nah, saya akan menjelaskan aktivitas, sivitas, dan jumlah beban hidup pada bangunan. Pada bangunan lumbung ini, aktivitasnya menaikkan padi, menurunkan padi, mengadakan upacara ketika feodalan, menaruh peliharaan di area bawah kelumpung, seperti ayam, bebek, dan lain-lain, dan lainnya menempatkan kayu bakar. Untuk sivitas atau pelakunya, pemilik kelumpu atau kepala keluarga, istri kepala keluarga, anak laki-laki, menantu perempuan, cucu laki-laki pertama, cucu laki-laki kedua, dan cucu perempuan, dan tamu rumah. Jumlah beban hidup pada bangunan. Untuk jumlah beban hidup yang ditanggung dari kelumpu biasanya terdiri dari 2 orang. Di sana ada yang mengangkat padi ketika menaikkan dan menurunkan padi. Namun kegiatan ini berlangsung secara tidak tertentu, sehingga beban hidup yang ditanggung pada bangunan kelumpu tidak permanen. Jadi jumlah beban hidup yang ditanggung dari bangunan kelumpu sebanyak 2 orang manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi furniture dan material bangunan serta perkiraan jumlah beban mati. Bangunan lumbung, furniture, tidak ada. Untuk material, yang pertama bagian substruktur, materialnya batu kali, batu kosong, pasir uruk. Bagian kedua superstruktur, materialnya kayu. Upper struktur, materialnya juga kayu. Untuk substruktur, fondasi 7 kali 90 cm, slope 15 kali 20 cm. Superstrukturnya tiang saka 15 kali 15 cm. Upper strukturnya rangka atap kayu. Berikut gambar lumbung. Yang pertama denah skala 1:100. Selanjutnya ada gambar tampak depan skala 1:100. Selanjutnya tampak samping skala 1:100. Ada potongan AA skala 1:100.
potongan BB skala 1/100. Berikutnya rencana balok skala 1/100. Ada rencana pondasi skala 1/100. Ada rencana kap atap skala 1/100. Gambar 3D lumbung. Berikut ini adalah gambar 3D lumbung. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.